Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam, saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Waji selaku Ketua Umum Persatuan Ilmuwan Sosial dan Humaniora Indonesia, serta rekan-rekan DPC sekalian. Pertama-tama, saya mau minta maaf dulu karena saya tidak bisa hadir secara langsung melalui Zoom meeting pada petang hari ini, karena saya harus mendampingi tim Satgas Universitas Madung untuk melakukan verifikasi hibah program Kampus Merdeka Belajar di Tangerang. Tapi semoga kehadiran saya secara digital ini bisa mewakili apa yang mau saya sampaikan. Pertama tentu terima kasih saya telah diundang menjadi seorang anggota PISHI dan telah diberi mandat sebagai Ketua Dewan Pakar. Kiranya dengan bantuan rekan-rekan sekalian, saya bisa memaksimalkan fungsi dan peran saya, serta kontribusi yang bisa saya lakukan untuk perkembangan organisasi ini. Nah, bicara tentang organisasi sosial humaniora, saya langsung mengarah pada apa yang sedang kita hadapi pada situasi dewasa ini. Banyak orang di luar sana yang berbicara tentang Society 5.0, masyarakat versi 5. Ya. Nah, kita belum beranjak dari yang namanya revolusi industri 4.0, dan sekarang sudah keluar versi yang berikutnya, Society 5.0. Di samping itu, kita juga menghadapi apa yang disebut sebagai VUCA, VUCA, volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Ya, jadi itu semacam zaman yang boleh dikatakan membingungkan karena bisa berubah dengan cepat, tidak jelas, kompleks, dan bahkan ambigu. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah di mana letak peran ilmuwan sosial dan humaniora di sini. Pada zaman di mana semua orang sedang menuju ke Society 5.0 dan diliputi oleh yang namanya VUCA, di mana dan mau kemana kita sebagai perhimpunan ilmuwan sosial dan humaniora. Kalau kita lihat di dunia luar, di berbagai sosial media, yang merajai adalah perkembangan teknologi. Ada yang namanya kecerdasan buatan, ada yang namanya rintisan digital, ya, pemetaan secara digital, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan lainnya, hampir semuanya di bidang teknologi digital. Nah, kemudian tentunya saya bertanya-tanya, lalu saya sebagai seorang ilmuwan sosial, itu perannya di mana ya? Di tengah gejolak perkembangan yang begitu besar di dunia teknologi digital, di zaman yang serba tidak pasti ini, kemana saya harus melangkah dan apa peran saya di situ? Tentunya itu satu pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri, terutama setelah kita bergabung sebagai satu kekuatan besar di sini, di himpunan atau persatuan ilmuwan sosial dan humaniora di Indonesia. Nah, saya sudah melihat susunan dari berbagai bidang yang ada di PC ini, dan saya terkesan dengan begitu banyaknya bidang yang akan kita kaji. Mulai dari lintas budaya, linguistik, dan segala macam yang berbau sosial humaniora itu ada di sana. Tentunya kita ingin sebagai seorang ilmuwan, kita ingin agar organisasi ini benar-benar bisa menelurkan satu kontribusi dari bidang sosial dan humaniora kepada apa yang saya katakan tadi sebagai zaman yang mengarah ke Society 5.0. Tentunya kita juga tidak ingin digilas oleh apa yang namanya VUCA tadi, yang serba tidak jelas, serba berubah dengan cepat, serba kompleks, ya, dan bahkan juga serba ambigu. Sebagai ilmuwan tentunya kita punya kemampuan pikir, kemampuan bekerja sama untuk menelurkan satu kontribusi nyata
kepada dunia yang sedang berubah dengan cepat ini. Berbagai bidang yang tadi sudah saya sebutkan itu tentunya menjanjikan satu kolaborasi antar kita. Jadi akan baik sekali kalau di PC ini terjadi berbagai pertukaran pikiran, berbagai pertukaran pendapat, sedemikian sehingga kita mampu relatif merumuskan atau menentukan langkah kita ke depan. Apa yang mau kita telurkan di bidang sosial humaniora? Kalau penelitian yang di bidang sosial humaniora itu yang seperti apa? Yang kiranya selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian tentunya tidak perlu dilupakan aspek pendidikan karakter, karena banyak dari kita yang di sini sebagai dosen dan guru, bagaimana kita membekali karakter-karakter yang baik kepada anak didik kita, supaya mereka tidak hanya cakap secara akal, tapi juga secara mental dan kemampuan interpersonal, juga bisa menjadi manusia-manusia yang responsif, bertanggung jawab, dan berempati kepada manusia lain di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat dan kadang-kadang juga sulit untuk diterka kemana arahnya. Nah, di PC tentunya saya mengharapkan kerjasama kita semua, kiranya dengan kekompakan yang kita bina, mulai dari awal organisasi ini didirikan, sehingga nanti kiprahnya berkelanjutan, saya mengharapkan kita bisa saling mengembangkan kepakaran, saling mengembangkan wawasan, saling mengembangkan kecakapan, sedemikian sehingga kita bisa menelurkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi perkembangan kemanusiaan. Nah, kalau kita sudah bisa menggagas dan merintis upaya seperti itu, maka kita akan bisa melakukan VUCA. Kok VUCA lagi ya? Iya, tapi VUCA yang ini adalah dari vision, understanding, collaboration, dan achievement. Ya, jadi V-nya adalah vision, kita punya visi, U-nya adalah understanding, kita bisa saling memahami satu sama lain, kita bisa memahami situasi sosial yang sedang terjadi di sekitar kita, di dunia ini. Kemudian collaboration, kita punya kemampuan untuk bekerja sama, sampai akhirnya mencapai sesuatu achievement. Nah, kita akan membawa diri kita, membawa organisasi ini untuk bisa melakukan VUCA yang seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mengharapkan ke depannya kita bisa bertemu makin intens, kita bisa menggagas pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan untuk mengembangkan organisasi ini. Selamat bekerja dan sampai jumpa di kesempatan mendatang. Selamat malam.